Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikra Robiah, NIM 1861297. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis aspek bidang usaha dari toko fashion. Alasan saya memilih bisnis fashion ini yaitu tingkat keuntungan yang besar serta minat masyarakat lebih besar untuk produk fashion ini. Produk fashion bisa ditawarkan secara online dengan harga yang terjangkau apabila dibandingkan dengan harga penjualan di toko offline. Yang selanjutnya, gambaran bidang usaha. Seiring dengan berkembang pesatnya modern berpakaian pada zaman sekarang, orang-orang terutama anak muda berusaha tidak ketinggalan zaman dalam hal berpakaian dengan mengikuti mode yang sedang tren saat ini. Bahkan mereka seiring mencoba ingin menjadi trend center dengan berpakaian unik dan kreatif. Yang selanjutnya ada potensi bidang usaha. Dari alasan dibangunnya bisnis ini dapat dilihat kondisi industri bahwa sekarang bisnis toko fashion ini makin dilirik banyak pelaku usaha karena usaha fashion sepertinya pilihan yang cukup menjanjikan. Cara pemasaran pun tidak saja dilakukan toko, tapi sudah banyak yang mendisplay di toko online. Yang selanjutnya ada aspek hukum. Dalam memulai studi kelayakan bisnis, pada umumnya dimulai dari aspek hukum. Penilaian atas aspek hukum sangat penting mengingat sebuah usaha tersebut dijalankan. Segala prosedur yang berkaitan dengan izin dan berbagai persyaratan lain harus terlebih dahulu dipenuhi, di mana memulai suatu usaha yang meliputi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk surat-surat izin dan referensi yang telah dimiliki dan fotokopinya yang dilampirkan dalam proposal, yaitu ada izin usaha. Beberapa jenis usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menyangkut izin usaha ada SIUP dan SITU. Yang selanjutnya yaitu analisis lingkungan. Ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu strike. Harga produk yang dijual di toko fashion ini dijual dengan harga yang sangat terjangkau oleh semua kalangan, dan juga toko fashion ini menjual baju dengan fashion yang terbaru dan juga lengkap mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Semua produk yang dijual di toko fashion merupakan barang konsiasi, yaitu pada saat barang yang tidak laku terjual dapat dikembalikan kepada pemasok. Lokasi toko fashion sangat mudah untuk dijangkau karena berada tepat di sebelah jalan raya. Yang selanjutnya ada weakness. Apabila barang yang sudah berada di dalam toko fashion ini rusak atau hilang, maka sudah menjadi tanggung jawab pemilik toko. Dan karyawan yang terlalu banyak dapat memungkinkan terjadinya kecurangan yang dapat dijangkau oleh karyawan, seperti kecurangan dalam hal keuangan pada saat suplai barang dan lain-lain. Yang ketiga ada opportunity. Di wilayah sekitar toko masih jarang sekali terdapat toko fashion yang menyediakan fashion yang lengkap dengan model masa kini. Pangsa pasarnya juga sangat luas. Yang keempat ada trade. Lokasi yang dekat dengan pusat perbelanjaan sehingga orang-orang yang belum mengetahui toko ini tidak begitu memperhatikan akan keberadaan toko fashion ini. Yang selanjutnya yaitu SWOT strategi planning. Ada strike opportunity, menambah jumlah dan variasi produk yang dijual, menyediakan produk yang mengikuti selera konsumen, perluasan pangsa pasar, mempertahankan ruang jual toko yang menarik konsumen. Yang selanjutnya ada weakness opportunity, yaitu meningkatkan peran promosi kepada konsumen agar semakin dikenal banyak orang, meningkatkan kelengkapan produk fashion terhadap konsumen, melakukan pelatihan kepada pramuniaga. Yang selanjutnya strike trade, yaitu meningkatkan pelayanan agar konsumen merasa puas dan layak serta mengembangkan daya asing. Yang selanjutnya weakness trade, melatih pramuniaga agar lebih berkualitas. Guna meningkatkan persaingan, sering diadakannya aksi diskon pada produk yang dijual, menjalin hubungan baik dengan konsumen. Yang selanjutnya ada analisis lingkungan makro. Yang pertama analisis dampak ekonomi. Usaha ini akan memberikan dampak yang positif terhadap ekonomi masyarakat, menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di lingkungan sekitar, dan juga bisa bergabung untuk menjadi reseller. Yang kedua, analisis dampak sosial budaya. Dampak positifnya diantaranya kepuasan konsumen yang membuat konsumen berkeinginan untuk berbelanja kembali ke toko, kebutuhan akan fashion terpenuhi, serta terjadi kerjasama antar bisnis.
Dan untuk dampak negatifnya yaitu kriminalitas meningkat karena semakin berkembangnya pertumbuhan ekonomi dan bisnis seperti pencurian, korupsi, dan sabotase bisnis. Yang ketiga ada analisis dampak atau kebijakan. Dalam aspek politik perlu juga dikaji untuk memperkirakan bahwa situasi politik saat dibangun dan diimplementasikan tidak akan mengganggu kelayakan bisnis. Yang keempat ada analisis dampak teknologi. Untuk strategi pemasaran kita menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Shopee, dan lain-lain. Untuk kegiatan administrasi dan umum kami menggunakan teknologi komputer. Penggunaan teknologi komputer bertujuan untuk menyimpan dan melindungi dokumen serta data-data penjualan. Yang kelima ada analisis dampak lingkungan hidup. Usaha ini tidak memiliki dampak negatif secara fisik terhadap lingkungan sekitar. Tidak ada polusi udara dan polusi suara atau kebisingan yang ditimbulkan dari usaha ini. Yang selanjutnya aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama analisis pasar. Strategi pasar dan promosi yang dilakukan yaitu penawaran dan mempromosikan produk melalui berbagai cara, secara offline, face to face, dan secara online melalui media Facebook, WhatsApp, Instagram, Shopee, dan lain-lain. Target pasar dari penjualan toko fashion ini adalah para pelajar, mahasiswa, dan juga masyarakat di sekitar daerah toko tersebut. Untuk luar daerah dapat melakukan pemesanan melalui akun resmi toko fashion. Yang kedua yaitu bauran pemasaran kontemporer. Ada yang pertama produk dari toko fashion ini meliputi pakaian pria yaitu rompi, jaket, kemeja lengan pendek, kaos, kemeja lengan panjang, dan berbagai macam celana. Dan juga toko fashion ini menyediakan pakaian busana muslim juga dengan merek yang sudah terkenal luas oleh masyarakat. Kualitas barang yang dijual yaitu dengan kualitas baik. Desainnya selalu mengikuti perkembangan model. Yang kedua ada price. Harga dari masing-masing produk ini mengikuti kualitas dari bahan itu sendiri. Terdapat varian harga high price dan enterprise dan juga segala jual beli dilakukan dengan tunai. Yang selanjutnya yaitu place. Lokasi toko fashion ini sangatlah strategis dikarenakan berada di sebelah jalan raya. Yang selanjutnya yaitu promosi. Dalam melakukan promosi, toko fashion ini melakukan banyak sekali teknik promosi, baik secara manual yaitu dengan face-to-face promotion, hingga dengan melakukan promosi online yang kini semakin pesat perkembangannya. Yang selanjutnya people. Untuk tenaga kerja di toko fashion ini, perekrutan akan dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat sekitar. Yang selanjutnya yaitu proses. Toko fashion ini memiliki dua prosedur order yaitu secara COD bagi konsumen dalam kota dan transfer antar bank bagi konsumen. Yang selanjutnya ada physical evidence yaitu fasilitas. Beberapa fasilitas yang mendukung kegiatan toko fashion ini adalah tulisan nama dan alamat toko, neon box yang mencolok, banner pendukung yang informatif dan persuasif, etalase display yang sesuai, properti hiasan yang menarik, alunan musik, lahan parkir yang cukup. Yang selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama segmentasi. Segmentasi yang dilakukan oleh toko fashion ini adalah segmentasi demografis yang meliputi usia anak-anak 1-12 tahun sampai dengan usia produktif 13-50 tahun dengan jenis kelamin laki-laki. Segmentasi psikografis juga dilakukan di toko fashion ini, yaitu kepribadian, gaya hidup, dan juga kelas sosial menengah ke bawah dan menengah ke atas. Yang kedua, targeting. Target pasarnya adalah kalangan pelajar dengan rentang pelajar sekolah menengah termasuk dalam sifat umum pasar. Toko fashion ini mempersembahkan beberapa model melalui produk fashion yang akan didesain dengan model terkini dan yang sedang tren. Yang ketiga ada positioning. Positioning pada toko fashion ini adalah pada saat awal berdirinya adalah sebuah toko yang menyediakan berbagai macam pakaian pria dan dengan desain atau tren yang terbaru dibandingkan pesaingnya. Sekian dari penjelasan yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.